termasuk semua yang melayani Tuhan, bagian multimedia, semoga Tuhan selalu membantu kita melayani Tuhan ya, jangan terganggu. Oke, mari kita buka firman Tuhan sore hari dengan membaca satu bagian firman Tuhan. Saya berharap begini, ini masih dalam rangkaian Paskah ya, jadi semoga pesan Paskah masih terjadi dan tersampaikan dalam hidup kita. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkata Ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Episode ini adalah urutan terakhir dari kisah penyelamatan Tuhan. Saya cuma mau kasih tahu kalian begini, orang tuamu bisa tinggalkan kamu, temanmu bisa tinggalkan kamu, tapi Tuhan tidak tinggalkan kamu. Dia selesaikan sampai akhir. Makanya dalam ayat ini, di ayat yang ke-30 dan di situ ya, di ayat yang ke-30 Tuhan katakan sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Tapi pesan yang saya mau bagikan buat teman-teman semua pada sore hari ini adalah, buat Tuhan sudah selesai, buat kita belum. Saya ulangi lagi ya. Waktu Tuhan berkata sudah selesai, buat Tuhan sudah selesai, buat kita belum. Banyak orang yang waktu jadi anak Tuhan lalu dia mulai terlalu bersukacita dalam Tuhan sampai mengira bahwa waktu Tuhan bilang sudah selesai, maka semuanya Tuhan sudah selesaikan buat kita. Tunggu dulu, yang sudah selesai itu tugas dan rencana Tuhan. Tanggung jawab kita belum selesai. Tanggung jawab yang Ruli belum selesai. Tanggung jawab yang Yudi belum selesai. Tanggung jawab saya melayani Tuhan belum selesai. Buat Tuhan sudah selesai, tapi buat kita belum. Memang di dalam pengertian di dalam pengertian it is finished, memang sudah finish, sudah selesai, tapi buat Tuhan, buat kita belum. Makanya jangan kita terlalu bersukacita hidup dalam anugerah sampai kita lupa mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Amin. Buat kita nggak melayani Tuhan secara aktif dalam konteks pelayanan di gereja, kalian juga sebagai jemaat juga punya rencana Tuhan dalam hidupmu, di kampusmu, di sekolahmu, di keluargamu, di lingkunganmu ada tugas yang belum selesai. Memang it is finished. Ya Tuhan bilang memang sudah selesai, tapi buat kita belum. Saya cuma mau sebelahkan ini buat teman-teman semua. Jangan sampai kita lupa mempersiapkan diri. Jangan sampai kita lupa untuk memperlengkapi diri kita jadi lebih baik. Saya bosan tadi duduk di sini ngobrol sama Yudi. Kalau kita beli laptop, baru beli 6 bulan lagi, udah jadul belum laptopnya? Udah separuh jadul tuh. Udah ada prosesor baru yang datang, udah ada prosesor baru yang lebih cepat, dan sakit hati gak sakit hati. Tapi kita bisa mempersiapkan laptop kita jadi lebih baik, gak bisa bawa ke toko laptop, minta RAM yang lebih baru, OS yang terbaru, bisa gak bisa. Tapi kamu bisa diamkan gak itu laptop? Bisa, jadi jadul lama-lama jadi talenan. Laptop yang dulu bagus mau beli, itu sekarang yang besar itu udah obsolete tuh, udah usah dipakai. Di rumah jadi barang bekas, menunggu orang mana yang mau gua kasih itu. Memang buat Tuhan it is finished, tapi buat kita belum. Masih banyak tugas yang Tuhan mau percayakan dalam hidup masing-masing dari kalian. Amin. Jadi waktu kalian datang ke gereja itu bukan aku akan habiskan 1 jam, 1 jam setengah di gereja duduk dengerin orang ngomong. Enggak. Kalian datang ke sini itu enggak bedanya datang ke toko handphone. Nih handphone lagi dibuat up to date tuh. Mau dengar apa yang Tuhan katakan itu sama aja mempersiapkan dirimu seperti kau mempersiapkan handphonemu supaya jadi lebih baik daripada sebelumnya. It is finished. Kalian tahu gambar ini? Ya walaupun potong tahu lah. Ini jelas apa? Ya. Makan malam terakhir. Sebuah gambar terkenal dari Leonardo da Vinci. Nah waktu Leonardo da Vinci gambar lukisan ini, ada 2 wajah yang dia nggak bisa temukan tokohnya,
modelnya. Kalau kita gambar orang misalnya butuh modelnya, ya. Leonardo da Vinci gambar Mona Lisa itu karena ada satu Mona Lisa yang dia dudukkan lalu dia gambar. Nah, waktu dia gambar The Last Supper, ada dua tokoh yang belum ketahuan belum punya modelnya untuk dilukis. Yudas sama Yesus. Lalu si Da Vinci ini lagi pusing, buat gimana? Dia jalan-jalan, dia berusaha cari orang yang mukanya tulus, ya, tanpa dosa, gitu, berkilauan, dan dia dapatkan. Berminggu-minggu dia berusaha di jalan raya Roma, gitu ya. Terus dia dari jauh, puluhan meter dia melihat satu orang yang tampilan mukanya berkilauan, beda banget sama yang lain. Dia pelan-pelan dia datangi bapak itu, pemuda itulah, dia datangi. Pemuda itu dia bilang, mohon maaf, saya permisi. Boleh nggak saya gambar muka kamu? Lu kamu gambar muka saya jadi apa? Saya lagi gambar satu lukisan, kurang 2 tokoh. Salah satunya bisa kamu isi dengan mukamu ya saya lihat. Beda banget. Mungkin Smiling Splendid lah gitu ya. Pokoknya kayak Disney lah. Pokoknya mukamu tuh kalau dari jauh tuh berkilauan gitu. Oh dia udah kalau bisa ya boleh aja gitu. Didudukkan di bangku, didandanin, dia belum lukis. Akhirnya sampailah muka Yesus tuh. Dan dia cukup puas ya dengan ini. Lalu tinggal tokoh terakhir, Yudas kan, gak nemu. Hampir setahun kemudian dia terus mencari. Lewat 1 tahun kemudian dia udah mulai putus asa. Dan dia berpikir kalau memang mau nyari muka jahat kayak Yudas ya harus ke tempat yang jahat juga. Dia cari tempat yang jahat di kota Roma. Begitu masuk daerah yang mengerikan, ya, mencekam gitu. Dari kejauhan dia melihat satu orang dengan muka yang kesedihannya dalam. Emosinya dia tak kelihatan tuh, emosinya besar, rasa sedihnya juga besar, mukanya gelap gitu, kayak ada aura kegelapan yang keluar dari badannya, dari mukanya. Ini bilang ini ngeri orang, ini cocok buat jadi Yudas. Dengan pelan-pelan juga datang juga, misi Pak kalau boleh saya mau minta tolong nih apa? Saya mau minta tolong melukis wajah kamu. Ada duitnya nggak? Ada. Dibawa pulang ke studionya, didudukkan, didandani, lalu dia lukis gambar muka Yudas. Selesai dilukis, pemuda dikasih amplop isi duit, diambil. Kamu nggak ingat saya? Kata pemuda itu. Leonardo da Vinci. Oh, kamu siapa? 1 tahun yang lalu kamu melukis saya. Kamu lupa? Siapa? Kamu lukis saya, kamu temukan saya di jalan raya dan kamu bilang muka saya berkilauan. Terus kamu lukis saya. Waktu itu kamu lukis saya sebagai siapa? Oh, itu kamu. Itu saya lukis kamu jadi Yesus. Kali ini kamu lukis saya jadi apa? Jadi Yudas. Orang itu namanya Pietro Banini. Ini kisah nyata. Satu orang yang 1 tahun yang lalu berkilauan seperti Yesus, 1 tahun kemudian mukanya gelap, mencekam, mengerikan seperti Yudas. Dari kisah ini teman-teman kita bisa belajar bahwa satu hari kita bisa berkilauan muka kita seperti Tuhan, tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik, bisa jadi 1 tahun kemudian muka kita lebih jahat dari Yudas sampai dilukis. Walaupun pada akhirnya memang gambar itu akhirnya selesai juga. Tapi dari sini kita bisa melihat, kalau kita lupa mempersiapkan diri, guys, teman-teman, maka kita akan mengalami kemunduran dalam hidup kita semua. Karena apa? Karena kita nggak mempersiapkan diri kita. Teman-teman bayangkan, engkau duduk di sini, engkau bisa lihat nggak 1 tahun ke depan hidupku seperti apa? Enggak Pak, saya masih akan tetap di gereja. Orang itu juga mungkin berkata yang sama. 1 tahun yang lalu digambar sebagai Yesus, pas 1 tahun kemudian jadi Yudas. 1 tahun yang lalu ditemukan di jalan penuh kemuliaan, baik. Tahun yang 1 tahun kemudian ditemukan di tempat yang kurang baik, dengan kondisi kehidupan juga yang kurang baik.
atau 3 roda atau 3 roda semen ya, apa tuh? Pokoknya gitu deh. Pernah nggak habis kalian pasang obat nyamuk atau obat nyamuk elektrik masuk kamar, bau gua kayak obat nyamuk? Atau kalian datang ke restoran kue tiaw akang gitu? Iya nggak? Lu beli bungkus sih, pulang-pulang bau baju gua, bau makanan. Itu dampak lu. Kenapa? Karena sekalipun kita tidak melakukan itu, tapi kita bisa kena dampak dari orang lain. Begitu juga, sekecil apapun yang kamu lakukan itu bisa berdampak pada orang di sekitarmu. Apa yang suami lakukan bisa berdampak pada istri. Istri yang lakukan bisa berdampak pada suami. Apa yang kita lakukan pada teman kita bisa berdampak, walaupun yang kita lakukan kecil. Makanya sangat penting untuk kita mempersiapkan diri kita. Tapi persoalannya dunia selalu kacaukan kita. Nih, zaman sekarang konsep berdosa berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu konsep berdosa kan pakai narkoba tuh. Begitu COVID muncul, pedagang narkoba bangkrut semua. Kenapa? Nggak ada yang di jalanan kan? Kalau dulu kan bang, narkoba bang. Ini gue udah sakau banget nih Pak. Sekarang anak-anak lu pikir narkoba bisa pakai ojol? Udah gak bisa, udah gak laku. Konsep berdosa kalau dulu pakai apa? Kepelacuran, pijet plus. Begitu COVID tutup semua tuh. PPKM 5 bulan. Tuh pelacur jadi tukang gado-gado tuh. Tapi dunia tawarkan yang lain. Handphone kita jadi dosa nggak? Dosa. Nah, konsep berdosa itu sekarang bukan lagi pakai narkoba, bukan lagi judi kartu, bukan lagi kayak begitu. Konsep berdosa waktu kita jauh dari hadirat Tuhan itu dosa tuh. Jadi waktu kita menjauh dari hadirat Tuhan, kita nggak lagi dalam atmosfernya Tuhan, kita jadi berdosa nggak? Jadi berdosa, semua hal yang dilakukan tidak dalam hadirat Tuhan itu jadi dosa nggak? Jadi kita sekolah mengandalkan kekuatan sendiri. Saya pintar, saya hebat. Memang kamu pintar, memang kamu hebat. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan manusia, kata Yeremia 17, terkutuklah kamu katanya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan dunia berusaha membawa kita menjauh dari hadirat Tuhan. Bayangkan Barna Institute di Amerika mengadakan sebuah penelitian setiap hari. Orang di seluruh dunia kecuali yang di daerah ya, kecuali di pegunungan ya, itu dia melihat, mendengar minimal 8.000 iklan tuh setiap hari. Melihat, mendengar atau merasakan 8.000 iklan loh setiap hari. Kamu nonton YouTube aja, lagi nonton anak-anak lagi nyembah Tuhan nih. Tuhan engkaulah perisai hatiku, Shopee COD, pakai Shopee COD. Kurang ajar ganggu hadirat Tuhan. Pernah nggak? Lo pernah nggak lagi nyembah Tuhan? Ya Tuhan, aku percaya Tuhan, ya Tuhan. Tokopedia ibadah ini sponsor Tokopedia. Kita terganggu nggak? Terganggu loh. Lagi ibadah kamu terganggu, dan itu dengan sengaja dunia lakukan. Supaya kita jauh dari Tuhan. Dan bayangkan kalau kita gagal mempersiapkan diri, kita gagal untuk berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Kacau nggak hidup kita? Kacau. Gagal nggak? Gagal. Kalian sekolah lupa belajar aja, ujian mendadak pusing. Atau saya nggak ngomong sekolah deh, kalian sekolah colokan laptopnya kalian nggak persiapkan tuh, terus nyari colokan nggak nyatu zoomnya tuh. Gak usah kita ngomong konten pelajarannya, bangun telat colokan laptop lupa di mana, pusing nggak? Tunggu Pak, laptop mau mati, colokannya mana ya? Nggak mau, terus mati udah. Mempersiapkan diri itu penting, teman-teman. Maka waktu Tuhan bilang sudah selesai, itu sudah selesai buat Tuhan. Buat kita belum, kawan-kawan. Belum.
dia dewasa untuk memeluknya. Ya, pemain keyboard karena nggak termasuk, anak kecil. Kalau mengurangi rasa hormat ya. Kalau Anda mungkin 46 gitu. Tapi saya juga enak, kalau kayak dia tuh enak, enteng bro. Kalau kayak gue berat bro. Naik tangga itu dalam nama Yesus semoga kuat. Kemarin saya liburan ke Kampung Daun, itu Kampung Daun itu dari bawah ambil nomor, nanti dapat nomor saung. Dapat nomor saung 36. Oh 36 itu berarti makin tinggi, makin besar nomor saungnya, makin tinggi saungnya. 36 kali naik tangga. Teman gue ke kantor, Mbak bisa tukar saung nggak? Kenapa? Kamu nggak lihat saya naik lapar, makan kenyang, turun lapar lagi Pak. Nggak kira-kira lu. Jadi ini pohon besar, pohon besar, tapi satu hari tumbang tanpa ada kejadian yang besar kayak badai atau angin topan itu nggak ada. Akhirnya para ilmuwan dipanggil untuk meneliti di pohon. Kenapa? Rupanya selama ratusan tahun tuh pengunjung taman tuh jalan sekeliling pohon ini itu tanpa sengaja injekan kakinya itu memutus jaringan akar dari pohon ini. Pohon yang besarnya kayak gini itu bisa patah, tumbang begitu, bukan karena badai, tapi karena ratusan tahun pengunjung Taman Yosemite National Park di Washington injak saat tanpa terasa sudah memutus jaringan akar. Bayangin teman-teman, engkau sudah berakar saja, engkau bisa tumbang. Daud tumbang nggak? Daud udah jadi hebat tuh, jadi raja tuh. Lihat saja mandi, oil of Ulan, sunslick dan samendov. Tumbang nggak? Tumbang. Abraham tumbang nggak? Tumbang. Nuh, tumbang. Tuhan Yesus digodain nggak? Selesai puasa 40 hari 40 malam loh. Digodain sama iblis. Berakar dan bertumbuh saja itu bisa digoda, bisa tumbang, apalagi kita nggak jaga diri kita. Kalau sekali teman-teman, makanya kita pastikan hidup kita itu berakar dan bertumbuh dengan benar. Persiapkan dirimu setiap hari. Tumbang, patah, orang bingung. Ada apa sama pohon ini? Makanya our greatest glory is not in never failing. Ini saya berikan semangat bahwa kemenangan terbesar kita itu, kemuliaan terbesar itu bukan waktu kita nggak pernah jatuh, tapi waktu kita selalu berdiri lagi setelah setiap kali kita jatuh. Karena apa? Tuhan kasih jaminan, engkau akan jatuh, tapi nggak sampai tergeletak. Dia akan tolong kita. Ya, jadi jangan takut waktu sepertinya kita kok gagal. Nggak apa-apa. Kalau katanya Rinso itu nggak ada noda nggak belajar. Betul nggak? Nggak ada noda nggak belajar. Tapi jangan sampai kau tetap tinggal dalam noda, kan begitu. Pakai Rinso, bajumu putih lagi. Habis itu kamu kotorin lagi nggak apa-apa. Pakai Rinso kan gitu maksudnya. Jangan kamu diam dalam itu. Kata mama nggak ada noda nggak belajar. Maya kamu tapi jangan tinggalin God. Kena cipratan God gak apa-apa, tapi jangan tinggal dalam God, betul gak? Kamu kena kotor tinta boleh, tapi jangan aku mandi pakai tinta dari dalam. Mau ini, ya kan? Terus kulit jadi biru kayak smurf gitu. Jangan begitu teman-teman. Kita harus bangkit. Jadi sekarang Yesus sudah bangkit ya. Dia sudah bangkit. Amin. Kita perlu bersuka cita. Tapi saya kasih tahu kenyataannya. Bagi sebagian besar orang Kristen, Yesus sudah bangkit. Tapi bagi sebagian besar orang Kristen juga, Yesus belum bangkit. Kenapa? Karena kalau kita ibaratkan Yesus itu pohon, kita itu buah. Kalau kita belum berbuah, berarti dia belum bangkit buat kita. Bagi sebagian besar orang Kristen, Yesus sudah bangkit. Tapi juga bagi sebagian besar orang Kristen,
Yesus itu cuma sekedar mati, dia belum bangkit. Karena kalau dia sudah bangkit, dia pasti hasilkan buah dalam hidup kita. Amin. Kalau benih itu sudah mati, benih itu berakar, bertumbuh jadi pohon, pasti ada buahnya. Nah, kalau kita ke gereja tapi kita nggak hasilkan buah, kita di rumah katanya ibadah tapi nggak hasilkan buah, kita pelayanan tapi nggak hasilkan buah, berarti Yesus belum bangkit dalam hidup kita. Kalian mengerti maksud saya? Pak, jadi maksudnya gimana? Tidak. Tuhan mati buat semua orang, tapi Tuhan belum tentu bangkit buat semua orang. Kenapa? Kalau hidupnya nggak berubah, kita permohonan Tuhan dengan hidup kita loh. Maka kita perlu selalu persiapkan diri kita. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan bawa apa? Bawa tiga pintu. Satu pintu kesempatan. Kita ini narapidana hukuman mati, tapi Tuhan kasih kesempatan yang baru. Amin. Kamu sudah nggak lulus, misalnya, nggak naik kelas, tapi Tuhan kasih kesempatan jadi naik kelas. Lalu apa? Pintu kemungkinan Tuhan buka lebar. Kalau dulu semua pintu tertutup buat kita, sekarang semua pintu terbuka buat kita. Nothing is impossible. Amin. Lalu perubahan, itu pintu perubahan Tuhan buka. Berarti apa? Kita tidak ada alasan kita nggak berubah. Pak, dulu saya pendosa, sekarang nggak usah berubah jadi orang paling hebat. Bisa. Pak, saya ini orang paling bodoh ciptakan lampu loh. Thomas Alva Edison. Orang paling bodoh, orang paling gagal tuh ciptakan ayam goreng paling enak tuh. KFC. Jadi selalu ada pintu kesempatan yang baru Tuhan berikan buat kita. Pintu kemungkinan dan pintu baru. So power isn't just about going forward. Bukan cuma sekedar maju ke depan, tapi tidak ada yang menahan kamu di belakang. Pastikan tidak ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menahan kamu di belakang. Di India. Ini gambar dari India. Di India itu ada sebuah cerita begini. Ada seorang pemuda itu tinggal sama kebunnya. Pemuda ini ayah ibunya sudah mati. Tinggalkan dia tanah lahan besar. Nah, di tengah-tengah lahan itu rumah mereka, rumah kecil, rumah sederhana. Ayah ibunya belum sempat berhasil untuk menggunakan lahan itu jadi lahan yang menghasilkan buat mereka. Jadi mereka hanya sempat punya satu gubuk reot di tengah-tengah lahan itu. Lahan yang luas, sejauh mata memandang itu tanah mereka. Waktu mati bapak ibunya itu tinggalkan lahan itu sama seekor kerbau untuk si pemuda ini. Suatu hari datang seorang guru untuk menumpang di rumahnya karena kecapean. Jadi daripada kecapean nanti pingsan di jalan, numpang. Tapi dia lewati ladang itu, dia bingung, ini ladang luas kok tiba-tiba di tengah-tengahnya ada gubuk. Bagi yang tahu pernah nonton iklannya RCTI kan? Di tengah-tengah GBK ada gubuk petani. Itu kayak nggak tahu Google di YouTube ya. Terus RCTI, gue bingung loh, colokan tuh TV dari mana? Kan di tengah-tengah lapangan GBK ya. Masa di tengah-tengah lapangan ada colokan begitu? Buat anak-anak yang nggak tahu nanti googling ya. Iklan RCTI jadul gitu, bingung sendiri. Itu keajaiban dunia nomor 21 gitu ya. Nah, guru ini lewat di ladang itu dia bingung. Di ladang luas, di tengah-tengahnya itu ada gubuk reot. Masuk di sambut sama pemuda ini. Silakan menginap, mau sehari, sebulan, setahun, terserah. Yang penting guru harus terbiasa dengan gaya hidup saya. Kalau terbiasa, mau selama-lamanya tinggal sama saya juga oke. Masuk rumah ya tinggal sama kebo, bawa kebola. Baunya bukan main. Ini orang juga baju compang-camping. Ini kayak gak serius orang. Terus ditanya, kok kamu rumah bisa di tengah-tengah ladang? Sorry Pak Guru, sejauh mata memandang tanah saya. Kamu orang kaya. Wah, tanah saya tuh
nggak terkira, ratusan hektar. Biasa peninggalan Pak Mami. Tapi kenapa kamu nggak bangun sesuatu? Ngapain guru? Santai aja kalau hidup. Hidup itu nggak usah ngotot guru, santai. Saya kalau lapar, itu susu kebo saja di mentega oles-oles roti sedikit kenyang. Kalau haus, taruh gelas, pencet susu sapi, susu kebo, minum. Nggak usah terlalu kerja keras dulu, santai aja. Kata guru, aduh, kamu itu hidup segan mati tak mau. Mesti berubah kamu, gak usah santai. Pokoknya guru silakan istirahat dimanapun. Mau tinggal selama-lamanya dengan saya pun oke. Yang penting minum susu kebo. Kalau lapar, mentega kebo kita makan. Gurunya minta izin istirahat, baunya bukan main. Besok pagi jam 3 pagi gurunya bangun, itu kebo dibawa sama dia. Dia pergi tanpa izin, nggak pakai pamit. Itu kebo dibawa. Itu pemuda bangun siang minum. Itu guru pergi bawa kebo. Kebo saya dibawa sama dia, kurang ajar ya. Perut lapar, biasanya kan minum susu kebo. Kebo sudah nggak ada. Perut lapar, kruyuk. Aduh, dia bilang, ini bisa mati nih. Dia keluar, lihat pohon punya dia tebang, bawa ke kota. Jalan agak jauh sedikit, jual, dia pegang duit, kok duit banyak. Jual pohon 2 batang aja, duit banyak deh. Dia taruh, dia beli baju, dia beli bahan makanan. Beberapa hari kemudian makanan udah pada habis, dia tebang pohon lagi lebih banyak. Dia bawa ke kota, duit lebih banyak lagi. Dia pegang duit. Saya bisa banyak duit nih. Dia mulai tebang pohon sampai habis. Lalu dia mulai panggil orang bantu dia benahin ladang. Jadi ladang sayur, jadi kebun buah. Duitnya jadi banyak. Itu bubuk jadi istana. Tanah sepanjang yang terlihat jadi kebun sayur, kebun buah. Dia jadi saudagar sayur dan buah terbesar di negeri itu. Kaya raya dia. Gurunya 10 tahun kemudian balik lagi. Dia cari pemuda ini, mau minta maaf dulu, dia bawa kebunnya. Dia cari-cari ladang di mana? Ladang udah nggak ada, ladang jadi kebun. Dia tanya, dulu ada pemuda tinggal sama kebun, kamu tahu nggak? Oh tahu, rumah itu rumah yang besar itu, istana. Dia ketok itu pintu istana, keluar pemuda ini, Pak Guru, dipeluk. Pak Guru, terima kasih kenapa? Terima kasih dulu kamu pergi tanpa pamit bawa kebun saya. Karena kalau kamu nggak bawa pergi kebun saya masih tinggal sama kebun. Sekarang saya sudah kaya raya guru. Sekarang guru mau tinggal selama-lamanya silakan. Nggak ada lagi bawa kebun. Tapi teman-teman tahu nggak? Dalam kehidupan kita ada sesuatu yang menahan kita. Something holding us back. Membuat kita nggak bisa bertumbuh. Ada sesuatu yang menahan kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa berbuah. Dua pemuda ini kebun. Buat kita juga ada kebun. Teman, sekarang lagi hobi sepeda. Itu saya mahal ini. Saya baru tahu kalau main sepeda yang serius itu pantat dicetak. Lu bayangin pantat begini cetaknya gimana? Buset, itu butuh terigu berapa biji itu untuk bikin. Tapi banyak teman saya dulunya lagi ke gereja, tapi gara-gara hobi bersepeda jadi gak ke gereja. Minggu-minggu pagi jam 4 bisa naik sepeda ke Pik 2 tuh. Tapi ke gereja udah gak bisa lagi. Itu kebun. Banyak sesuatu yang menahan kita di belakang, gak bisa bertumbuh, gak bisa berbuah. Itu kebun. Hati-hati, ada dalam hidup kita ada kebun. Mungkin kebun itu handphonemu, hobimu, pacarmu. Gara-gara dia aku gak ke gereja lagi, bisa juga. Itu kebun ya, kebun dalam nama Yesus. Dicuri sama guru. Ini saya pakai kadang-kadang Tuhan kasih masalah buat kita, bukan supaya kita gagal, tapi supaya kebun itu pergi dari hidup kita. Karena pertanyaannya what's next? Ya, udah kerja gaji 8 juta sebulan.
what's next, betul? Udah diberkati, punya usaha sendiri. Pertanyaan besarnya what's next? Belum berkeluarga, jadi berkeluarga, punya anak 2. Pertanyaannya what's next? Udah pelayanan, doakan orang yang sakit sembuh. Pertanyaannya what's next? Betul? Selalu ada pertanyaan, selanjutnya apa? Dalam hidup kita selalu ada pertanyaan, selanjutnya apa? Tapi saya mau kasih tahu ini jadi base. Mika 7 ayat 8. Ya. Saya ini ayat berkati saya banget bulan ini. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Itu kata firman Tuhan ya. Sekalipun kita jatuh, kita akan bangun. Sekalipun kita duduk dalam gelap, Tuhan akan jadi terang kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan akan angkat kita. Sekalipun kita berada dalam kegelapan, keluarga tinggalkan kita, teman gak tolong kita, Tuhan jadi terang kita. Amin. Kalau kita berakar bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan tolong kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berakar, bertumbuh dan berdampak? 1, pastikan responmu benar. Have a great response. Punya respon yang ya. Kita baca ya. Beginilah perkataan Simei pada waktu yang mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang Mursila. Siapa yang ngomong ini? Simei. Ngatain siapa? Ngatain Raja Daud. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya kau sekarang berundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. 2 Samuel 16 ayat 7-10 ya. Ayat 9-10. Satu orang namanya Simei ngatain Daud. Tapi dari satu orang ngatain Daud ada 2 hasil yang terjadi. Yang pertama, berkatalah Abisai anak Zeruiah. Siapa Abisai? Abisai itu bodyguard Raja Daud. Ini orang hebat, Dalam sebuah pertempuran itu pedang gak bisa dilepas dari tangan Abisai. Kenapa? Dia tebas kepala orang, bunuh orang, sampai darah orang itu nempel, buat nempel itu pedang sama tangan. Itu hebat kan? Hebat. Itu berarti dia itu jagoan, tidak terkalahkan. Siapa Abisai? Pengawal Raja Daud. Pas pampres. Pas sebagai pas pampres ngelihat Simei, kita anggap Simei sebagai netizen dan netizen. Ngapain raja? Dia bilang, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Oh, buat Abisai, Simei itu udah mati. Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi Daud bilang begini, tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Daud bilang, urusan gua sama lu apa? Kalau Tuhan yang suruh dia mengutuki saya, siapa yang bisa nahan dia? Apabila Tuhan berfirman kepadanya, tutupilah Daud, siapa yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Kalau Tuhan suruh dia tutupi saya, siapa yang bisa nahan dia? Tidak ada. Dari sini teman-teman, dari satu kenyataan yang sama, Simei ngutukin Raja Daud, ada 2 hasil yang bisa terjadi. Yang pertama, respon. Yang kedua, reaksi. Saya dapatkan ini dari Wikipedia. Teman-teman jangan protes sama saya. Tapi reaksi adalah tindakan yang didorong oleh keyakinan dari alam bawah sadar. Berarti kalau kita bereaksi berarti dalam kondisi tidak sadar. Sesuatu dilakukan tanpa berpikir dahulu, dikendalikan oleh perasaan. Saya ganti perasaan jadi emosi, dikendalikan oleh emosi, dan hasilnya selalu berdampak negatif. Abisai marah, dilakukan karena tugasnya pengawal dan raja diomelin, dia marah. Tapi apa reaksi? Bagaimana Daud bersikap? Dia merespon, dia bilang, respon adalah tindakan yang ini kalian gak ada di situ. Saya bacain ya, tindakan yang dia
biasanya datang lebih lambat, bekerja berdasarkan kumpulan informasi. Jadi sudah ada kumpulan informasi itu, jadi agak lambat karena bisa diproses dulu dari pikiran sadar dan alam sadar. Sesuatu yang dilakukan setelah dipikirkan dan dikendalikan oleh logika sehingga hasilnya selalu berdampak positif. Berarti dari satu kenyataan yang datang bisa bereaksi, berarti kalian lakukan itu karena emosi, terburu-buru, hasilnya negatif, atau bisa merespon. Harus hati-hati. Kita nggak bisa berakal, nggak bisa bertumbuh kalau kita selalu mengizinkan emosi dan pikiran kita dikuasai bertindak. Makanya dari kalau zaman dulu dibilang begini bro, jangan pesan makanan kalau lagi lapar. Kalau lagi lapar, perut kayak begini, mesti pesan kalau lapar loh, makan sendiri. Karena kita lapar kan. Capcay enak nih, ayam nanti, kodok kayak ini, kodok biar gampang loncat ya. Kodok asam manis. Tapi yang berenang di laut belum, ikan satu, gurame goreng kecap ya, enak ya. Makan kecap. Lupa udang gimana? Udang nanti ada kodok, ada ikan, ada ayam. Udang sedih, udang gandum ya kan? Kayaknya kurang sayur ya. Kangkung dua, ada toge bro. Kangkung kan binatang apa? Tumbuhan-tumbuhan sungai itu ya. Tumbuhan-tumbuhan darat belum nih toge. Pesen-pesen tahun ke-8 nih lapar. Jangan pesen makan atau lagi lapar. Jangan ambil keputusan waktu lagi emosi. Kayak begitu. Karena hasilnya yang salah. Be wise. Izinkanlah rest kamu berpikir dulu. Jangan melakukan sesuatu dikuasai oleh emosi. Kalau kebumbu diambil, jangan langsung marah, santai dulu. Jangan melakukan sesuatu dengan emosi. Ambil 5 menit ya, saya cerita. Suatu hari satu desa tuh banyakkan monyet daripada penduduknya. Saudagar kaya datang, ini kayaknya banyakkan monyet ini bisa jadi lahan duit. Dipanggil tuh, ini orang pendatang nih, saudagar punya duit lah, pokoknya pedagang dari luar lah. Bilang sama penduduk desa, kalian tahu nggak? Sadar nggak? Kalau di desa kalian lebih banyak monyet daripada orang. Tahu, tapi mau bikin apa? Monyetnya nggak ada harganya. Siapa bilang? Monyet itu di dunia luar, di luar desa kalian tuh 50.000 seekor. Lu tahu nggak? Enggak. Lu tangkap deh, gua beli goban seekor. Itu warga tinggalin tuh ya, petani, pedagang, jadi tukang nangkap monyet semua. Monyet banyak dibeli hari ini 50.000. Sebelum hari berganti, tuh pedagang bilang minggu depan harga monyet 100.000. Lu nanam gue bayar cepet. Katanya inflasi, harga monyet naik. Tuh pedagang bener-bener tuh gak punya duit buat panggil orang, tuh ladang pertanian dijual, toko dijual. Yang penting apa? Banyak-banyakan orang nangkap monyet. 100.000. 3 hari kemudian tuh saudagar bilang, pedagang itu bilang, sorry, salah harga. Harga monyet enggak 100.000, 1 juta. Itu orang kan biasanya bertani nunggu setahun, nunggu setengah tahun nangkap monyet. Tapi monyet kan mulai sedikit ya. Mulai panggil banyak pegawai, bayar, itu rumah dijual buat panggil pegawai. Yang penting monyet 1 juta. Begitu itu orang udah bayar dapat 1 juta seekor, pedagangnya bilang, sorry, gua mau setor monyet dulu ke kota. Ya, minggu depan gua balik,
monyet 3 juta seekor. Lu tangkap, minggu depan gue balik. Dia pergi. Itu orang-orang desa kan dapat monyet ya? 3 juta. Monyet udah nggak ada, udah habis, udah dia tangkapin semua. Mulai nyari-nyari lah pokoknya. Datang satu orang, kalian ngapain? Ini lagi nangkepin monyet. Oh iya. Kalian ada monyet? Ada, tapi itu orang lagi pergi ke kota, katanya harga monyet 3 juta. 3 juta. Kalau gitu, ada monyet nggak? Nggak ada. Saya kebetulan tukang monyet. Ini cewek pedagang yang baru datang nih. Ibu jualan monyet? Iya, tapi monyet saya harganya 1,5 juta. Kamu nanti orang itu datang, kamu jual 3 juta, kamu sudah 1,5 juta, saya kok mau nggak? Mau, udah mulai tuh. Itu monyetnya cewek pedagang ini dibeli semua 1,5 juta harganya. Orang-orang mikir 1,5 juta gua jual saat ya untung masih Tiongkok, lumayan ya kan, sempoa jalan tuh. Banyak beli. Sampai itu rumah isinya banyak monyetnya daripada penduduk rumah. Penduduk desa pada beli monyet. Pedagang cewek ini monyetnya habis, dia pergi. Terima kasih ya. Kalau pedagang itu balik, diem untuk Tiongkok diem. Itu orang pergi, penduduk desa gak ada duit, toko dijual, ladang udah habis, monyet banyak di rumah. Ditunggu itu pedagang yang pertama yang mau beli 3 juta gak balik-balik. Rupanya di kota ketemu monyet itu udah laku. Udah dasar penduduk desa tuh gua jual harga 1,5 juta laku. Untung gak dia? Untung. Awalnya beli 1 juta dijual 1,5 juta. Bayar dia? Rupanya itu kerjasama pedagang sama asistennya. Orang desa akhirnya kelamaan monyet di rumah, dilepas lagi ke hutan. Akhirnya hutannya lebih banyak monyetnya lagi daripada penduduk desa. Padahal dia akan cerita balik lagi. Tapi belinya gara-gara apa? Belinya karena apa? Itu terjadi karena nggak bijaksana kan? Sesuatu terjadi langsung bereaksi, oke kita monyet, kan nggak masuk akal kan? Kalau monyet gobang jadi cupeng kan masuk akal. Makanya harus hati-hati ya. Kalau hidup kita, dunia itu akan selalu menawarkan sesuatu yang sepertinya too good to be true. Harus hati-hati. Jangan reaksi, tapi merespon. Be wise. Ya. Yang kedua, great focus. Mesti fokus yang benar. Jangan cuma merespon yang benar. Harus juga punya fokus yang benar. Bapak ini, saya mau ceritakan bapak ini. Bapak ini jelas muka orang India ya. Orang India selalu kemana-mana tuh kalau nggak kayak tahu Mahatma Gandhi nggak? Kalau nggak botak gundul-gundul gitu pakai anduk tuh, pakai spray, nggak pakai sendal, ya kalau nggak pakai ini anduk di kepala tuh, ya pakai sorban. Nah, India itu jajahan Inggris, jadi orang Inggris benci banget sama orang India karena dianggap apa? Dianggap muda. Suatu hari bapak ini kebetulan naik kereta, duduk hadap-hadapan sama orang Inggris. Orang Inggris ledekin dia lah, dibilang bau kambing lah, dibilang mudik lah, dibilang apa, ngapain pakai anduk di kepala, diledekin lah, ini kamu pokoknya lu orang aneh lah. Bapak itu cuma liatin aja, ngerespon juga enggak, maksudnya enggak bersikap apapun, cuma ngeliatin, senyum sedikit, merem, lipet tangan, dia diem santai aja, cool banget, cool, santai. Diledekin terus, dihina terus, dia duduk diam ngeliatin, kasih senyum, kasih salam, diam lagi, merem. Tiba-tiba dia berdiri, stop! Kereta. Kata orang Inggris, lalu gila. Udah bau kambing, gila lagi lu. Ngapain stop kereta? Pokoknya stop kereta. Dia teriak, stop the train. Akhirnya nggak ada yang stop juga, dia pencet tuh tombol rem darurat. Kereta berhenti.
Pak India gila nih Pak. Ngapain ini dia Pak? Dia mencet tombol rem darurat, acak tinggal rumah sini. Kuprat, lu mencet rem darurat? Iya Pak. Ngapain? Gini Pak, saya lagi duduk diam, lalu saya temukan perubahan yang berbeda dari kereta ini. Perubahan apa? Perubahan kecepatan Pak. Saya nggak berasa. Bapak nggak berasa, saya berasa. Perubahan kecepatan itu hanya ada dua Pak. Satu, masinis seperti Bapak menambah kecepatan, Bapak nambah enggak. Atau yang kedua, itu kereta relnya ada yang copot Pak. Jadi pergetarannya beda tuh. Sehingga kalau dilanjutkan, kita semua mati Pak, celaka. Daripada celaka, itu lebih baik saya stop. Sok tahu lu, dari mana kereta? Remnya lepas. Bapak kalau nggak percaya Pak, Bapak jalan pelan-pelan, Bapak cek. Kalau nggak ada rel yang kebuka, maksudnya saya kerja. Tapi kalau ada, ya kita bersuka cita Pak, bersyukur kita nggak mati semua. Kata orang Inggris yang duduk sama itu, lu India gila lu. Makanya kepala jangan dibebet pakai handuk, kepala lu otak lu kebencet. Tunggu dulu, cek dulu Pak, baru setelah itu kamu mau minta saya silakan. Benar itu masinis turun, jalan hampir 2 kilo, benar. Di dekat mereka itu ada rel kebuka. Kalau itu mereka keluar masuk jurang. Masinis dan turun lagi salaman sama bapak itu. Bapak terima kasih. Benar Pak. Kalau boleh tahu, Bapak silakan. Orangnya juga gitu kan. Iya lu kok bener sih, lu siapa lu? Gitu. Dia sebut namanya. Namanya itu Moksa Gundam Fish Festival. Begitu dia sebutkan namanya, itu masinis langsung siap Pak Musa. Terima kasih. Orang Inggris juga langsung lepas itu topi. Mr. Moksa, thank you so much. Siapa Moksa Gundam Fish Festival ini? Chief Engineering paling hebat di India. Orang engineer paling hebat. Seluruh engineer di India dia yang latih. Dia cuma bilang begini, waktu kalian sibuk menghina saya duduk diam dan saya rasakan perubahan di kereta ini. Waktu kalian sibuk mengganggu saya sibuk menyelamatkan nyawa. Teman-teman, fokus apa? Fokus untuk kehidupan masing-masing. Jangan sibuk gangguin orang. Tahu nggak ada suami istri cerai gara-gara istrinya pencet odol di tengah, suaminya pencet odol di belakang. Pada tahu kasus odol? Odol suaminya pencet dari belakang, istrinya pencet dari tengah. Baru nikah cerai itu 2 hari kemudian. Kenapa? Karena saling mengganggu odol masing-masing. Di odol pencet dari tengah, jangan dari belakang. Marah mereka berantem. Pernah tahu tragedi mangkok bakso kecot kecap asin sama kecap manis? Ada orang makan bakso pakai kecap manis, temennya pakai kecap asin, berantem kumpul-kumpulan. Bakso itu enaknya pakai kecap asin, kok enggak pakai kecap manis, berantem mereka. Kan yang makan kita ya. Lu kan dari pakai kecap manis, bukan gue kecap asin. Gak usah saling ganggu lah. Kalau makan gak sharing kan. Jadi sibuk apa? Sibuk ngurusin diri sendiri aja deh. Ya, dalam hidup kita kalau kita mau berakal bertumbuh yang sehat, sibuk ngurusin pohon masing-masing. Gak usah sibuk ngurusin pohon orang. Gitu loh. So kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi sibuk ngurusin pohon sendiri, ya. Iman itu enggak boncengan. Kan enggak ada suami istri. Gara-gara iman suami istri masuk surga juga, enggak juga. Namanya naik sepeda ontel, digandeng gitu. Tenang, ini boncengan gua masuk surga bareng-bareng, kagak. Yang ketiga, karakter, ya. Kejadian ketiga yang kita bilang begini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, ya. Yusuf bermimpi. Kita masing-masing punya mimpi gak? Punya dong. Lalu mimpinya itu diceritakan.
Kepada saudara-saudara yang sebab itulah mereka lebih benci lagi kepada dia. Semua kita punya mimpi, teman-teman. Kita sedang bangun pohon kehidupan kita, betul? Makanya kalau mau bangun pohon kehidupan yang benar, harus punya karakter yang benar juga. Karena semua orang punya mimpi, tapi kita punya pilihan mau bangun mimpi atau bangun hidup si pemimpi. Karena mimpi bisa berubah kapan aja, betul? Mimpi bisa selesai kapan saja. Tapi bangun kehidupan si pemimpi. Yusuf tidak sibuk bangun mimpinya, dia sibuk bangun hidupnya. Ya, makanya Rick Warren bilang, people are interested in talents, ya. Orang itu tertarik dengan skillmu, kemampuanmu, tapi Tuhan itu tertarik dengan karaktermu. Jadi kalau kita hidup, jangan senangkan orang. Kenapa? Senangkan orang gampang. Skillnya bagus, orang senang. Tapi kalau kita mau senang, kalau mau hidup kita aman, senangkan Tuhan dengan karakter kita. Siapa yang suka yang mau dimain? Keren. Tapi nggak cukup lebih. Karakternya juga bagus. Saya kan ikutin story-nya. Gimana? Main Jogja? Jogja gimana? Setelah Jogja pulang nyuci mobil, terus langsung lagi habis ya. Langsung ya. Habis ini kita kemana? Kita ke The Coast atau gimana? Saya suka lihat story teman-teman kita di sini. Kenapa? Saya bisa lihat perubahan karakter bagus. Karena apa? Tuhan, people interested in talents. Orang itu tertarik sama skill, tapi Tuhan tertarik sama karakter. Ya. Karakter itu menempel, ada Tuhan di situ. Tapi talent sekedar talent saja itu Tuhan nggak di situ. Jadi pastikan bahwa dalam hidupmu jangan hanya bangun kemampuanmu saja, tapi juga harus bangun karaktermu jadi orang bagus, jadi orang baik, jadi orang benar. Itu jauh lebih penting daripada jadi orang jago. Ya, jadi pastikan bahwa dalam hidup kita, kalau kita mau berakar, bertumbuh dan berdampak, pastikan kamu merespon bukan mereaksi. Yang benar tadi. Yang kedua, pastikan bahwa fokusmu itu benar. Sibuk bangun hidupmu sendirilah. Gak usah sibuk ngurusin orang lain. Jangan kayak orang Inggris tadi. Ini orang India ngapain? Orang India ngeledekin orang lain, tapi gak tanpa sadar sebenarnya hidupnya mati kalau orang India itu gak selamatkan ke kereta. Yang ketiga, bangun karakter yang benar. Ya, sibuk bangun karakter, bangun hidup si pemimpi. Kita orang itu tukang mimpi sebenarnya. Tapi mari bangun mimpi kita. Amin. Tentukan kepala kita. Ya, dan iman musik bisa mulai. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami ambil waktu yang terbaik untuk siapkan perlengkapi hidup kami dengan firman Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan, fasilitas, ya, waktu, kesempatan untuk kami bisa berubah. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat hari ini bisa membantu kami berubah menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Berkati setiap daripada kami pulang jadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda. Berkati juga setiap teman-temanku yang melayani, kiranya berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Terus Tuhan pakai, terus Tuhan melengkapi setiap hamba-hamba di gereja. Dari mulai gembala kami sampai kepada kami semua dilengkapi Tuhan. Berakar, bertumbuh hingga pada